Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen. Saya berterima kasih juga kepada kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita juga akan mendengar satu debat yang sangat spektakuler ya, di mana Elia Miron akan berdiskusi dengan seorang polemikus Islam ya. Dan ini videonya, mari kita dengarkan bersama, mari kita simak bersama, dan semoga kita dicerdaskan. Tuhan Yesus memberkati kita. Elia, mungkin ada lanjutannya nggak kalau memang Tuhan menyatakan bahwa makanan ini sudah halal dan apa tadi Kak Elia singgung hari Sabat itu sudah tidak berlaku lagi. Padahal itu ada di dalam 10 hukum Taurat tentang hari Sabat. Dan hukum itu diberikan kepada siapa? Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 itu hanya kepada bangsa Israel. Kamu pergi ke Israel sana pun ketemu Yahudi. Yahudi tidak akan membuat kamu yang bukan Yahudi merayakan Sabat. Karena itu bukan buat kamu. Itu buat mereka saja. Jadi kamu pergi ke Israel, jalan-jalan ke sana, ya. Terus ketemu Yahudi, saya mau ikut Sabat. Kamu nggak akan dibolehkan. Karena itu bukan buat kamu. Itu buat ya, kami. Begini Kak, berarti begini Kak. Artinya yang saya lihat sih bukan semua hukum yang ditiadakan agama Kristen pada saat ini pada umumnya, tetapi hanya satu, yaitu hukum Sabat. Karena jangan mencuri, jangan ada Allah lain padamu, itu tetap ada. Bahkan kalau sampai anak-anak kita pun kita nggak mau mereka mencuri, membunuh, berzina. Tapi yang saya pikir sih hanya satu hukum yang berusaha untuk digantikan hari Sabat, hari Sabtu ke hari yang lain. Dan saya pikir kalau kerajaan surga itu tidak mengenai makanan dan minuman. Kalau kita belajar perjanjian lama di kitab Kejadian, asal mula dosa itu tentang makanan yang membuat mereka jatuh. Saya nambahkan gini Pak. Coba Bapak tanya sama gereja timur, mereka meniadakan Sabat enggak? Enggak. Bahkan ada namanya homili Sabat, bukan homili Sabtu. Sabtu itu bahasa Arab. Tapi mereka masih mempertahankan homili Sabat. Nah itu walaupun memang menjelangnya mendekati sore ya, tapi bagi mereka homili Sabat ini adalah mengingat hukum perjanjian lama yang digenapi untuk datangnya penggenapan yang akan datang, disebut olam haba, yang dikenal sebagai hari Minggu. Makanya ada homili Sabat, ada juga homili hari Minggu. Kenapa? Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, mereka memecah-mecahkan roti itu pada hari Tuhan, Domingo atau hari Tuhan. Bahkan dalam kitab Didache pun orang-orang Kristen itu diwajibkan untuk menjalankan hari Tuhan, bukan Sabat. Kenapa? Karena Sabat adalah penantian yang akan datang untuk menuju olam haba. Makanya surat Barnabas, walaupun itu bukan Alkitab, surat Barnabas adalah the Apostolic Father, yang adalah tulisan Bapak Gereja yang mendekati zaman para rasul. Walaupun tidak masuk dalam kanon kitab suci, dia adalah saksi mata, bahkan salah satu dari 70 murid. Dan dia mengatakan apa? Hari Minggu adalah hari ke-8-nya, penggenapan yang dinantikan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena orang Yahudi mengenal ada hari ke-8 loh yang disebut dengan olam haba. Bagi kita olam haba itu ya adalah hari Minggu itu. Karena apa? Kristus bangkit dari kematiannya. Jadi orang Kristen tidak pernah meniadakan Sabat. Adapun Kaisar Konstantin pada abad keempat, yang dulunya orang-orang Yahudi menetapkan Sabat itu sebagai perhentian, lalu orang-orang Kristen di Roma ya, Roma Timur itu memindahkannya hari Minggu. Itu hanya dalam sistematis terhadap hari Minggu sebagai hari pengudusan akan Tuhan. Tapi Sabtu masih dijalankan homilinya, Pak. Jadi kalau dikatakan orang Kristen itu meniadakan Sabat, mereka masih jalankan Sabat kok, Pak. Seperti itu. Ya, sang Sabat itu adalah Yesus itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita baca kan di dalam Jangan keluar, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Iya, udah terdengar belum ya? Udah. Iya. Karena kalau kita baca di dalam Lukas 4
16 itu Yesus sendiri aja menurut kebiasaannya dia katakan dia berbakti pada hari Sabat. Ya iyalah, kan dia orang Yahudi. Ya Yahudi ya pasti bersahabat. Jawabannya itu gampang loh sebenarnya. Kolose 2 ayat 16-17, coba baca. Coba dibacalah. Apa itu semua? Hari Sabat itu apa? Makanan itu apa? Bulan baru itu apa? Coba itu apa? Di ayat 17 diberi jawabannya. Aduh. Itu kan kalau kita tahu kan Kak. Kalau kita tahu kan di perjanjian lama. Oke Kak Eli. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose itu sudah jawab itu. Makanya kalau dikatakan Kristus adalah Sabat itu sendiri, betul. Nih, ya. Coba lihat. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Kristus sudah datang nggak? Sudah. Penggenapannya sudah datang nggak? Sudah. Sudah. Berarti ini sudah digenapi di dalam dia. Makanya Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapinya. Ya karena ini Pak, dia menggenapi semua ini. Jadi kalau sudah digenapi, ya udah ndak dipakai lagi. Ya meskipun secara tradisi ya gereja-gereja purba masih menggunakan itu. Tapi esensi Sabat itu kan ini. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Kristus wujudnya. Kalau misalnya Bapak punya istri, ya punya pacar lah gitu. Nah, di Eropa sana, kemudian Bapak punya fotonya. Nah, selalu kalau kangen itu lihat-lihat fotonya saja. Tapi ketika istri pacar itu sudah datang, ngapain lagi lihat foto? Wong yang realnya sudah datang, ngapain lihat foto? Ini pun begitu. Penggenapan sudah datang, bayangan sudah digenapi, sudah selesai. Makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, ya. Coba ini saya. Mana ini Lukas 16 ayat 16. Ya, coba dilihat ya. Apa kata Lukas 16 ayat 16? Nih. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Zaman Yohanes ini kapan? 2000 tahun lalu. Sabat itu di dalam Taurat nggak? Di dalam. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memasukinya dengan paksa. Sudah digenapi. Selesai. Karena hukum Taurat dan kitab para nabi, kerajaan Allah ini dinyatakan itu karena kedatangan Kristus yang menggenapi hukum Taurat. Maka hukum Taurat dan juga kitab para nabi itu sampai di zamannya Yohanes. Karena sang penggenap itu sudah datang. Kak, boleh dibantu Daniel 7 ayat 25 Gak ya? Karena kalau saya buka Alkitab, suara saya hilang. Daniel 7 ayat 25 boleh nggak Kak? Apa hubungannya dengan Daniel? Memahami Alkitab itu semua harus ditafsirkan secara bersama-sama, Pak. Baik Kak, baik. Jadi nggak ada Sabat itu harus diwajibkan apa segala macam, seakan-akan itu tuh perintah apalah segala macam. Nggak ada itu. Wong Sabat itu kan gambaran untuk dia yang akan datang. Siapa itu? Ya Kristus. Makanya Rasul Paulus itu bukan tidak mengerti budaya Yahudi, dia lebih mengerti dari kita. Jadi orang Kristen jangan lebih merasa Yahudi daripada Rasul Paulus. Jangan merasa lebih Yahudi daripada orang-orang yang dikenal Lukas.
Ya gitu ya. Boleh Kak, Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Maha Tinggi, menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi, dan berusaha mengubah waktu dan hukum mereka akan diserahkan dalam tangannya. Waktu dan hukum ini bukan masalah sabat, Pak. Waktu dan hukum di sini itu berkaitan dengan nanti antikristus yang akan datang. Ini tidak pernah merujuk kepada waktu yang dirubah. Ada penafsiran liar, ini orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini mengatakan ini adalah kepausan Roma. Itu nggak bertanggung jawab. Ya. Penafsiran liar mengatakan ini ada antikristus itu adalah paus dari Roma. Itu sesat, karena tidak pernah paus itu antikristus. Nah, biasanya orang menafsirkan ini dengan liar itu adalah orang yang mengubah hukum itu menjadi hari Minggu. Itu tidak pernah diterima. Ya, jadi yang merubah hukum di sini coba lihat ini siapa. Jadi tentang keempat binatang dan anak manusia. Nah, ini bukan tentang hukum, karena bukan tentang hukum sabat ya. Karena kalau itu penafsirannya begitu, berarti si Rasul Paulus ini juga adalah antikristus. Di dalam Kolose 2 tadi. Jadi penafsiran yang seperti itu liar sekali. Karena memang kalau kita membaca Alkitab di kitab Perjanjian Baru kan Kak, itu memang diskusi antara Yahudi dan non-Yahudi. Yahudi yang terlalu mengutamakan hukumnya, tetapi tulisan Rasul Paulus kalau kita jeli membacanya, dia bukan mau merubah itu hukum, ya kan, seperti sunat. Dia tidak merubah hukum, tapi esensinya dia beritahu, Pak. Karena yang tadi saya katakan itu, sabat itu bukan bagianmu. Sabat itu bukan untuk kita. Sabat begini, itu Kak, tidak pernah, sebentar. Sabat itu tidak pernah diberikan bagi bangsa di luar Israel. Coba kita buka dalam Mazmur 147. Jadi biar Bapak tahu hukum sabat itu kepada siapa. Misfot Taurat itu nggak pernah diberlakukan bagi mereka yang di luar Yahudi. Jadi jangan melegitimasi itu dengan cocokologi. Bentar ya, saya buka. Mazmur 147. Nah, lihat ini. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub dan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ya Kak Elia, kalau saya masih punya waktu ya, tentang hari Sabat itu malah diberikan kepada semua manusia harusnya di kitab Kejadian 2 di awal penciptaan Tuhan. 6 hari dia menciptakan langit dan bumi, tetapi pada hari ke-7 dia berhenti dan menguduskannya. Oke, Bukan lalu lagi. kenapa di dalam Saya jelaskan ya, kenapa Tuhan memilih bangsa kenapa Israel. di dalam bahasa Yunani hari Minggu itu disebut sebagai Sabat? Kenapa? Kenapa dalam bahasa Yunani hari Minggu itu disebut sebagai Sabaton? Coba, bagaimana Bapak jawab itu? Jangan belajar dari kitab mana itu kali? Dari Yunani. Sebentar, kitab mana? saya tunjukin ayatnya. Ya, biar Anda lihat. Dalam bahasa Yunani, hari Minggu itu juga disebut Sabat. Sabaton. Sebentar ya. Oke. Nah, coba ya. Hari pertama dalam minggu itu hari apa? Hari Minggu. Oke. Nah, ini coba lihat ya. Coba baca ini. Pada hari pertama dalam minggu itu, lihat dalam bahasa Textus Receptusnya. N. D. Temia
Sabaton. Bagaimana menjelaskan ini? Ini dibuktikan dengan penafsiran yang saya sebutkan tadi. Jadi Sabat itu tidak selalu bermakna Sabtu dan memang tidak mutlak harinya Sabtu. Ini. Ya makanya nggak heran yang selalu ngotot-ngotot Sabat tapi mengaku Kristen itu kan yang dari Amerika sana. Coba saya tunjukin ayat lain, ya. Nih, Markus 16 ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, lihat Yunaninya, kai lian proitesmias sabaton. Gimana menjawab ini? Banyak sekali. Ya, pada hari pertama minggu. Nih, 1 Korintus 16. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Lihat dalam naskah Yunani. Ini, ya. Kata mian. Ya, sebentar saya lagi cek ya, Kak ya. Saya lagi cek. Sabaton. Ya dicari aja, Pak. Dalam Alkitab. Iya, sebentar. Karena kalau saya ini buka yang lain, mic saya mati. Coba. Kayak lihat tuh Pak Erben mau naik katanya. Oh ya, sip. Aku baru dari room muslim aku. Dikasih ngomong di mute. Ayo di timer aku bilang. Gak mau. Ya gimana Pak Erben tentang Sabat Pak Erben? Jelas sojo. Sahabat. Kan ada dua pendekatan. Yang pertama, perhitungan Sabat orang Yahudi tidak seperti kita hari Sabtunya, tapi hari ke-7. Hari ke-7 bagaimana? Ya hari ke-7 setiap bulan. Jadi itu bisa berubah. Tapi kalau kita pakai metode kita ya hari Sabat, hari Sabtu. Namun, mengapa kita beribadah bukan pada hari Sabtu, tapi hari Minggu? Itu tidak menyalahi firman Tuhan, karena di dalam Keluaran itu kita harus menguduskan hari pertama dan hari ke-7, hari ke-8. Hari ke-7 dan hari ke-8 atau hari pertama. Baru hari pertama itu, hari Minggu, hari ke-8 itu hari kebangkitan Kristus. Jadi kita merayakan hari kebangkitan, hari kemenangan Yesus. Dan murid-murid pun sering mengadakan perkumpulan pada hari pertama. Itu latar belakangnya. Iya. Lagian Sabaton di sini tuh bentuknya jamak. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar dan menyaksikan bersama bagaimana Elia Miron membantah Polemikus, di mana dalam pembahasan mereka membahas tentang hari Sabat. Ya, hari Sabat itu adalah hari yang dikuduskan Tuhan. Itu sekarang ini adalah hari Minggu ya, hari yang di mana kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, dari pertanyaan yang disampaikan atau dilontarkan kepada Elia Miron, bahwa hari Sabat itu zaman dulu ya di hari Sabtu. Tapi kalau kita melihat dan menelusuri di dalam PP, hari Sabat itu ya di mana juga Allah menciptakan manusia dan juga Allah berhenti bekerja itu selama 7 hari. Dia bersyukur kepada Allah. Dan ini yang membuktikan bahwa memang di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ya, di dalam pasal 2 itu di situ hari ke-7 Tuhan selesai bekerja dan menciptakan semuanya. Di hari ke-7 dia berhenti bekerja dan dia mengucap syukur kepada Allah dan memberkati semua apa yang dia telah lakukan. Nah, kita juga saat ini sebagai umat Tuhan, sebagai umat Kristen,
kita juga meyakini bahwa hari Sabat itu hari yang dikuduskan Tuhan. Bukannya semuanya hari nggak dikuduskan, tetapi ini hari yang khusus ya untuk kita berhenti dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau dekat dengan Tuhan, ya. Dan kita juga hari Sabat itu adalah tempat kita beribadah dan berkumpul bersama saudara-saudara seiman kita. Nah, ini yang menjadi satu perbedaan atau perdebatan yang ya menurut saya yang menarik. Ya, tapi Elia Miron juga menjelaskan kepada para polemikus, tapi para polemikus tidak terima dengan hal itu. Ya, itu wajar saja karena mereka belum paham dan mengerti apa isi kitab suci yang sebenarnya. Ya, ada banyak orang yang mencopot-copot ayat, akhirnya tidak mengerti dan tidak paham apa isi Alkitab. Nah, Elia Miron, saya setuju dengan apa yang disampaikan bahwa hari Sabat itu hari yang dikuduskan Tuhan, hari yang ya kita mengucap syukur kepada Allah, kita juga berterima kasih karena Allah sudah menolong, memberkati kehidupan kita selama berabad-abad, selama seminggu. Dan itulah hari kita, hari Minggu itu adalah hari kita mau menenangkan diri, hari yang baik untuk kita mau menyembah Tuhan. Ya, itu sih tanggapan saya, dan mari kita semua memberikan tanggapan yang baik, yang positif terhadap video ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah mendukung channel ini ya dengan cara subscribe, komen, dan share. Ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.